Pemirsa, Gubernur Jakarta menegaskan tidak akan melindungi pihak yang terlibat kasus beras oplosan. Sebelumnya, Bareskrim menyatakan salah satu perusahaan yang melakukan kecurangan adalah BUMD Pemprov Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya. Satgas Pangan Bareskrim Polri mengungkapkan 3 produsen dan 5 merek beras premium yang diduga menjual beras oplosan atau tidak sesuai standar mutu. Salah satunya adalah BUMD Pemprov DKI Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya mendukung proses hukum yang saat ini berjalan. Bahkan ia tidak akan memberikan perlindungan hukum jika ada pihaknya yang terlibat. Jadi apapun yang menjadi keputusan Bareskrim, pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan support sepenuhnya, dan memang kalau ada kesalahan, kesengajaan siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan itu. Pramono juga meminta agar keterbukaan dan transparansi dalam kasus ini dinilai sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan di Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, panen raya digelar di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Panen raya ini membantu pemerintah menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Panen raya digelar di sawah milik Poltekpar di Desa Citeret, Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Kodim 0624 memimpin panen raya di lahan seluas 12 hektar ini. Menariknya, lahan persawahan ini menggunakan pupuk organik milik petani lokal. Pupuk ini diklaim mampu menghasilkan produksi padi yang lebih banyak dibanding pupuk biasa. Tidak hanya itu, panen raya juga menggunakan teknologi terkini. Untuk menjaga ketahanan pangan, produksi tani berfokus pada 2 komoditi, yaitu padi dan jagung. Bersyukur bahwa petani kita saat ini sudah ada peningkatan produksi, bahkan per tahun bisa mencapai 320.000 ton, yang tentunya ini akan lebih ditingkatkan produksinya dengan adanya inovasi pupuk organik. Dan pupuk organik ini dibuat oleh Koperasi Bank Bara yang saat ini terus mengembangkan inovasi-inovasinya, dan tentu saya aturkan terima kasih kepada seluruh para petani Kabupaten Bandung. Ini salah satu jawaban dan ini salah satu program strategis nasional Pak Presiden Prabowo Subianto. Teknologi ini memang sekarang kita sudah mulai mengalihkan teknologi dari dulunya manual, kita menggunakan mekanisasi bidang pertanian, di mana kita satu alatnya ini ada harvester, di mana alat ini setelah panen langsung dijual hasil gabah keringnya. Itu memproseskan lebih singkat dan lebih cepat untuk dalam distribusi logistiknya. Itu kegiatannya. Jadi mungkin penerapannya tempat-tempatnya nanti di seluruh Kabupaten Bandung. Ya pemirsa, ramai di media sosial surat yang meminta lansia dan balita di Desa Dodowari, Malang, Jawa Timur untuk mengungsi. Pengurus desa membantah informasi ini dan tegaskan surat untuk melindungi warga desa yang rentan saat karnaval desa digelar. Sound horeg kembali menuai polemik, kali ini di kota Malang, Jawa Timur. Beredar di media sosial surat edaran bagi warga yang rentan, terutama bayi dan lansia untuk mengungsi, lantaran ada gelaran karnaval desa yang mengundang sound horeg. Sekretaris Desa Donowari memberikan klarifikasinya informasi ini. Menurutnya, surat dibuat sebagai bentuk perlindungan dan kepedulian desa terhadap warga yang rentan. Jadi seperti hanya kegiatan karnaval ini kan sudah merupakan kegiatan ritual yang memang selalu diselenggarakan. Nah, lantas kalau hal itu terus kita dikonotasikan negatif, itu juga sangat tidak adil. Seperti itu, Pak. Di beberapa hari sebelum kegiatan berlangsung itu kan diselenggarakan rapat. Kita bikin ada 13 item aturan tata tertib yang harus diselenggarakan peserta. Dan itu juga sudah diselenggarakan. Sementara itu hingga ini, pemerintah Kota Malang tidak melarang sound horeg, namun penyelenggaranya tidak boleh mengganggu kepentingan umum.
Aturan detail sound horeg pun sedang dirancang. Boleh, tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Itu saja. Semua yang dilakukan harus memang diterima oleh masyarakat. Kalau semua walaupun sedih tapi tidak diterima oleh masyarakat, jadinya kan jadi dampaknya kan negatif. Dalam Karnaval Desa Donowari, sejumlah kegiatan positif pun digelar, seperti pesta rakyat. Sound horeg hanya menjadi salah satu bagian dari acara ini. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sound horeg terus menjadi kontroversi. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. Namun para pengusaha sound horeg meminta agar fatwa tersebut dikaji kembali. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan audio dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan asal untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Fatwa haram MUI untuk sound horeg didukung Wagub Jawa Timur Emil Dardak. Emil Dardak meminta pegiat atau pengusaha sound system atau sound horeg mematuhi fatwa MUI Jawa Timur karena di dalam fatwa tersebut ada aturan yang dibuat.